Bos, pernah nggak sih ngerasa kesel karena harus ngantri berjam-jam cuma buat ambil obat di rumah sakit? Atau nyobain makanan di restoran yang lagi viral? Nah, inilah yang ditangkap Pak Elan sebagai peluang bisnis, Bos. Lewat bisnis jasa antri yang doi bangun, cuan mengalir tiap hari nih, Bos. Halo bos, nama saya Elan, saya owner dari Antriin ID. Mau tahu cara kerja Antriin ID? Tetap di Cuan Bos. Bos, ide bisnis bisa datang dari mana aja ya, termasuk dari pengalaman pribadi seperti yang dialami Pak Elan. Doi ngerasa waktu produktifnya kebuang percuma buat berdiri di antrian panjang. Dari situ lahirlah Antriin ID, jasa antri berbasis aplikasi yang bisa bantu customernya tetap produktif meski antrian panjang di mana-mana. Berbekal latar sebagai software engineer, di tahun ini Pak Elan langsung eksekusi sendiri idenya nih, Bos. Dari sisi persiapan aplikasinya, persiapan websitenya, dan persiapan servernya, itu saya bangun sendiri berbekal dari keahlian dalam bekerja saat ini. Sistemnya pun gak ribet, Bos. Mirip aplikasi ojek online. Customer tinggal isi form, pilih tempat, tentukan jam, dan mitra Pak Elan siap antri, Bos. Termurah 30.000, dan kalau antriannya lama, ya fee-nya jelas naik, Bos. Tapi tenang, semua transaksi lewat sistem. Mitra cuma dapat bayaran kalau antrian diselesaikan dengan benar. Biasanya yang dikategorikan, misalkan 30 untuk kategori rumah sakit dan klinik, di luar itu 40.000. Jadi dikali per jamnya itu misalkan 3 jam, berarti jika di rumah sakit sekitar 90.000. Dan gak nyangka, jasa antri buat beli makanan juga laris, Bos. Karena ngantri di restoran hits itu emang melelahkan. Soalnya saya pernah punya pengalaman tuh beli makanan ngantrinya sampai berjam-jam. Capek banget, udah gitu lama lagi kan. Kan kalau saya pakai jasa Antriin itu, saya bisa nyantai sambil nyemil ataupun sambil main handphone gitu Kak. Hari ini Antriin ID sudah punya lebih dari 170 mitra yang tersebar di Jabodetabek. Dan semua itu dibangun dengan modal kepercayaan. Tapi tantangannya masih ada, Bos. Edukasi pasar dan pengembangan fitur jadi PR berikutnya untuk Pak Elan. Tantangannya iya karena belum banyak yang tahu juga tentang Antriin. Jadi tantangannya harus terus mengiklankan Antriin. Itu terus yang kedua ada beberapa kayak misalkan fitur-fitur yang lebih menguntungkan untuk mitra dan menguntungkan juga untuk customer, seperti antrian yang melebihi batas waktu atau mitra bisa terlambat datang. Nah, itu harus ada konsekuensi dari masing-masing tersebut dengan fitur baru. Meski masih baru, bisnis ini jelas punya potensi besar. Tantangannya tinggal soal edukasi pasar dan pengembangan fitur biar makin menguntungkan untuk semua pihak, Bos. Gimana bos? Seru kan Antriin.id? Kalau mau mulai bisnis, mulai dari optimalkan skill yang kita punya, lalu terus berusaha. Dan yang penting, cuan bos!